Ada rahasia yang berumur lebih tua dari kitab suci, lebih sunyi dari doa yang terucap di bibir, dan lebih halus daripada bisikan hati yang hanya terdengar di ruang terdalam kesadaran. Ia bukan sekadar cerita turun-temurun, tetapi sebuah kunci yang disembunyikan di balik tirai waktu. Sebelum manusia mengenal kata prana di India, sebelum Tiongkok menyebutnya Qi, sebelum para sufi memanggilnya ruh, para penjaga ilmu kuno sudah memahami bahwa napas adalah jembatan menuju pintu dimensi yang tersembunyi. Namun ini bukan napas biasa, bukan napas yang hanya sekadar mengisi paru-paru dengan udara, lalu keluar begitu saja. Ini adalah napas yang menyentuh lapisan terdalam dari jiwa. Napas yang membawa getaran halus, menembus kabut pikiran, meresap hingga ke inti kesadaran, dan menggetarkan tubuh cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia. Di masa lalu rahasia ini tidak tertulis di batu, tidak diukir di naskah, dan tidak dibicarakan di ruang terbuka. Ia dijaga dalam kesunyian, hanya berpindah dari bibir guru kepada telinga murid yang dianggap siap. Bahkan proses pewarisan pun dilakukan dalam malam yang penuh kehati-hatian, di bawah cahaya api yang berkelip lembut atau remang bulan yang seolah menjadi saksi bisu. Hari ini, sebagian tirai itu akan kita singkap, bukan untuk menguasainya, tetapi untuk mengingatkan bahwa di dalam diri setiap manusia ada sebuah pintu yang menunggu untuk diketuk. Bagi para tetua kuno, napas bukan sekadar pertukaran udara yang memberi hidup pada tubuh. Bagi mereka, setiap tarikan napas adalah sebuah gerbang dan setiap hembusan adalah sebuah perjalanan. Di antara tarikan dan hembusan itu, mereka percaya ada aliran cahaya yang tidak terlihat mata, mengalir seperti benang tipis yang menghubungkan tubuh fisik dengan tubuh cahaya. Lapisan halus dari diri manusia yang tak bisa disentuh, namun bisa dirasakan. Dalam Tantra kuno dari lembah Himalaya, dikenal istilah Ha dan Ta, dua kutub kekuatan napas. Ha mewakili cahaya, panas matahari, dan kehidupan yang bergerak keluar. Ta mewakili bayangan, dingin, bulan, dan kekuatan yang bergerak masuk. Saat keduanya seimbang, diyakini pintu kesadaran akan terbuka, dan manusia akan merasakan dirinya sebagai bagian dari denyut kosmos. Di Mesir kuno, para imam menyebutnya Sekhem, energi napas yang dipercaya mengalir seperti sungai tak kasat mata dari matahari menuju jiwa manusia. Mereka meyakini setiap hembusan napas yang diselaraskan dengan irama Sekhem dapat menyerap kekuatan Ra, sang dewa matahari, dan menyuburkan roh seperti tanah yang mendapat hujan emas. Sementara di Kepulauan Polinesia, para tetua memanggilnya Manaha, kekuatan napas yang dianggap mengandung roh laut dan angin. Dalam keyakinan mereka, setiap napas membawa pesan dari nenek moyang, dibawa oleh hembusan angin yang menyentuh kulit atau ombak yang memecah di pantai. Mereka percaya saat seseorang bernapas dengan kesadaran penuh, ia seakan mengundang roh leluhur untuk duduk di sisinya, memberi nasihat tanpa kata. Bagi semua tradisi ini, meskipun nama dan simbolnya berbeda, maknanya tetap sama, napas adalah jembatan. Satu ujungnya tertanam di tubuh yang hidup di dunia, dan ujung lainnya tertambat pada langit, pada sumber yang tak pernah habis. Melalui jembatan ini, manusia dapat berjalan bolak-balik antara dunia kasat mata dan dunia yang tak terlihat, selama ia mampu menjaga keseimbangan di dalam dirinya. Berbeda dengan konsep prana, Qi, atau ruh yang dikenal di banyak tradisi, ajaran napas kuno ini tidak hanya berbicara tentang energi hidup yang mengalir di dalam tubuh. Ia melangkah lebih jauh, memasuki wilayah di mana napas menjadi sebuah mantra hidup, memanfaatkan vibrasi suara dan ritme tertentu untuk mengubah kesadaran manusia. Bagi para tetua, setiap tarikan napas adalah sebuah panggilan, dan setiap hembusan adalah sebuah pelepasan. Mereka mengajarkan, tariklah napas seperti engkau menghirup cahaya dari bintang yang paling jauh. Biarkan sinarnya mengisi seluruh tubuhmu. Dan saat menghembuskan, bayangkan awan gelap yang berat meninggalkan hatimu, larut di udara, sampai dirimu terasa ringan, seperti kabut pagi yang tersapu angin. Dalam beberapa ritual kuno,
Napas ini disertai dengan nada tertentu yang diucapkan perlahan. Getarannya diyakini dapat membangunkan pintu-pintu kecil di dalam tubuh energi, pintu yang menghubungkan manusia dengan kekuatan pelindung leluhur. Ada pula tradisi yang menggunakannya untuk berjalan menuju ruang di antara dunia, tempat hening yang, menurut para tetua, adalah kediaman suara alam semesta. Saat dilakukan dengan benar, napas ini bukan hanya mengisi paru-paru dengan oksigen, ia mengisi jiwa dengan arus halus yang membuat tubuh bergetar lembut, seakan seluruh serat daging dan tulang sedang diingatkan akan asalnya. Pikiran yang biasanya bising menjadi diam, setenang permukaan danau di tengah malam, memantulkan cahaya bulan tanpa riak. Dan di dalam keheningan itu, beberapa orang mengatakan mereka mendengar sesuatu, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Sebuah bisikan yang tidak datang dari luar, melainkan dari inti diri, seolah semesta berbicara dalam bahasa yang tak memiliki kata-kata. Ritual ini jarang sekali diajarkan secara terbuka. Bahkan di masa lalu, ia lebih sering dibungkus dalam teka-teki, disampaikan lewat perumpamaan, atau diuji melalui kesabaran murid. Para tetua percaya, jika rahasia ini jatuh ke tangan yang salah, napas yang suci bisa berubah menjadi senjata yang merusak jiwa. Tetapi, untuk memahami esensinya, bayangkan ini. Pertama, tarik napas perlahan melalui hidung, sedalam yang bisa kau lakukan, namun tanpa memaksa. Rasakan udara dingin menyentuh dinding hidungmu, lalu mengalir lembut ke dalam paru-paru. Tapi dalam imajinasimu, itu bukan udara biasa. Itu adalah cahaya murni yang lahir dari bintang yang jauh, mungkin dari bintang yang telah mati ribuan tahun lalu, namun cahayanya baru tiba di hadapanmu saat ini. Biarkan cahaya itu memasuki tubuhmu, menelusuri aliran darah, dan membasuh setiap sudut gelap dalam dirimu. Kedua, tahan napas sejenak di dada. Bukan untuk menahan udara demi kekuatan fisik, melainkan untuk mendengar sesuatu yang jauh lebih halus, suara keheningan. Di titik ini, tubuhmu akan terasa hening, dan di tengah hening itu, ada denyut lembut seperti getaran kecil di balik tulang rusukmu. Para tetua menyebutnya denyut asal, denyut yang sama seperti ketika jiwa pertama kali memasuki tubuh. Ketiga, hembuskan napas perlahan. Bayangkan bukan hanya udara yang keluar, tapi kabut hitam yang telah lama berdiam di tubuh energimu. Kabut ini adalah sisa-sisa ketakutan, kemarahan, dan luka batin yang tidak pernah kau lepaskan. Saat kabut itu keluar, tubuhmu terasa ringan, dan jiwamu seolah mulai bercahaya kembali. Dulu, para murid yang mempelajari teknik ini tidak bisa melakukannya sembarangan. Mereka harus berpuasa berhari-hari untuk membersihkan tubuh, menjaga pikiran dari niat buruk agar energi tetap murni, dan hanya mempraktikannya di tempat yang dianggap suci, seperti puncak gunung, gua yang tersembunyi, atau tepi sungai yang tenang di bawah cahaya bulan. Para tetua selalu mengingatkan, napas ini bukan sekadar latihan. Napas ini adalah doa dalam bentuk paling murni, doa yang tidak diucapkan dengan bibir, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Tetapi, rahasia ini bukanlah sesuatu yang dapat diperlakukan sebagai permainan. Ia bukan trik untuk pamer kekuatan, bukan alat untuk menundukkan orang lain, dan bukan sarana mengejar pujian dunia. Di mata para tetua, pengetahuan ini adalah amanah. Sesuatu yang hanya akan membuka diri kepada mereka yang hatinya bersih dan niatnya murni. Banyak kisah lama yang memperingatkan bahwa siapapun yang mempelajari rahasia napas suci lalu menggunakannya untuk kesombongan akan kehilangan keseimbangannya sendiri. Energi yang awalnya mengalir lembut dapat berubah liar, melukai tubuh dan pikiran, bahkan menutup pintu batin yang sebelumnya terbuka. Para tetua menggambarkannya sebagai pisau cahaya, indah, murni, dan penuh potensi. Di tangan seorang penyembuh, ia dapat memotong ikatan penderitaan, membuka simpul emosi, dan mengalirkan kesejahteraan ke sekitarnya. Namun di tangan yang dikuasai ego, pisau itu bisa melukai diri sendiri sebelum sempat menyentuh orang lain. Oleh sebab itu, mereka selalu berpesan, energi yang besar selalu menuntut hati yang bersih. Hati yang bersih bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi hati yang mau belajar, mau memperbaiki diri, dan selalu ingat bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk mengasihi.
Kini, rahasia ini kembali mengetuk pintu. Tidak semua orang akan memahaminya. Tapi bagi mereka yang siap, napas akan berubah menjadi guru, sahabat, dan penjaga.